Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan. Amin ya Allah. Di video aku kali ini aku ingin menolak lupa dengan apa ya? Aku mau ngomong apa sih? Video aku kali ini intinya aku mau menolak lupa dengan permainan-permainan pada zaman aku anak-anak 90-an. Yuk kumpul di sini. Mau nostalgia sama permainan-permainan yang sekarang aku jarang banget lihat. Kalau anak-anak sekarang masih memainkan permainan-permainan tradisional ini. Kita langsung aja ke yang pertama. Galasin atau gobak sodor, siapa yang nggak tahu sama gobak sodor permainan ini? Kapan sih gobak sodor ini ditemukan? Tercatat dalam buku Kamus Jawa Boy Sastra yang ditulis oleh W.J.S. Purwadarminto yang dipublikasikan J.B. Walter Whitgefers Matsapifnevegroneven Batavia pada tahun 1939. Nanti ada di sini ya. Gua nggak bisa bacanya. Dalam beberapa literatur, permainan galasin atau gobak sodor merupakan permainan yang berasal dari negara Belanda. Awalnya penyebutan gobak sodor sendiri berasal dari kata go back stroke the door yang memiliki arti menembus pintu. Setiap kelompok terdiri dari 8 orang. Lama waktu permainan 2 babak itu masing-masing 7 menit. Setiap kelompok bergantian sebagai tim serang dan juga tim jaga. Pada saat permainan, anggota tim serang yang bermain 4-8 orang. Tim lawan berusaha menuju garis finish dengan syarat tidak tersentuh tim jaga dan dapat memasuki garis finish dengan syarat tidak ada anggota tim lawan yang masih berada di wilayah start. Lanjut yang kedua, yaitu ada permainan rangku alu, merupakan permainan tradisional khas Manggarai Flores NTT yang diantaranya dapat melatih ketangkasan. Dulu masyarakat Manggarai memainkan permainan tersebut sebagai ungkapan rasa syukur sekaligus merayakan hasil panen. Permainan rangku alu biasa dilakukan saat musim panen. Tak hanya oleh anak-anak, permainan rangku alu dapat dimainkan oleh semua kalangan dan biasanya dimainkan di tanah lapang yang tidak keras dan tidak berumput. Untuk cara permainannya sendiri, biasa dimainkan oleh 6 hingga 8 orang pemegang bambu dengan beberapa orang yang menari bergantian. Gerakan tarian ini sebenarnya berasal dari gerakan para penari saat menghindari jepitan bambu, dan juga didominasikan gerakan kaki yang sesuai. Jika kelompok yang bermain kakinya terjepit di antara bambu, maka kelompok yang berjaga dapat mengambil alih permainan dan kelompok yang semula bermain kini bertugas untuk memegangi bambu sambil jongkok dan mengetuk-ngetukkan bambu. Siapa yang masih main? Ada yang tahu apa? Nggak ada yang tahu. Ya udah, lanjut. Yang selanjutnya itu ada permainan egrang. Egrang sendiri diketahui mulai dimainkan sejak zaman kemerdekaan dan terus berkembang pada tahun 1960-an di Kabupaten Karawang. Meski berkembang di Jawa Barat, egrang dimainkan di berbagai provinsi lain di Indonesia. Egrang pun memiliki nama yang berbeda-beda di setiap daerah. Di Kalimantan disebut dengan batungkau, di Jawa Tengah disebut dengan jangkungan, kemudian di Bengkulu disebut dengan ingkau. Sedangkan di Sumatera Barat disebut dengan tengkak-tengkak. Permainan egrang disebut sebagai salah satu tradisi yang berasal dari Lampung dengan nama terompang pancung. Egrang juga dapat ditemukan pada beberapa daerah lain tentunya di Indonesia. Selain menggunakan bambu, egrang dapat pula dibuat menggunakan batok kelapa. Permainan egrang batok juga akan meningkatkan kekuatan otot tungkai, kaki, lengan, dan tangan sehingga dapat melatih keseimbangan serta kelenturan tubuh. Dan yang selanjutnya ada permainan congklak, permainan favorit gue. Congklak yang dipercaya berasal dari negeri Afrika atau Arab, namun permainan ini juga cukup identik permainan tradisional masyarakat Jawa. Selain di Pulau Jawa, permainan ini juga dikenal di daerah lain. Congklak tersebar ke Asia melalui pedagang-pedagang Arab. Permainan congklak dilakukan oleh 2 orang. Congklak telah ada sejak tahun 7000 sampai 5000 sebelum Masehi.
Filosofi permainan congklak yaitu jumlah biji yang ada pada lubang kecil itu sama. Ini bermakna bahwa setiap orang punya jatah hari yang sama dalam satu minggu, yaitu 7 hari. Ketika satu biji diambil dari satu lubang, maka dia mengisi lubang lainnya. Yang selanjutnya ada bentengan. Tahu nggak bentengan? Bentengan, sejarah dan asal-usul bentengan adalah salah satu jenis permainan tradisional yang banyak dimainkan oleh anak-anak di Indonesia. Permainan ini berasal dari Jawa Barat dan disebut sebagai rerebonan. Rerebonan apa rerebonan? Sedangkan di daerah lain dikenal dengan nama priprisan, omer, dan jek-jekan. Permainan ini sudah ada sejak zaman penjajah Belanda. Permainan ini disebut bentengan karena setiap grup terdiri dari 4 sampai dengan 8 orang dan harus mempunyai satu benteng atau markas. Tujuan permainan ini adalah menyerang dan mengambil alih benteng atau markas lawan. Permainan ini merupakan salah satu permainan yang cocok untuk digunakan berolahraga ya. Dari permainan bentengan diantaranya kerjasama dalam kelompok, kejujuran, kesabaran, perencanaan, strategi yang matang, dan komunikasi efektif. Dan yang selanjutnya di sini ada engklek atau tapak gunung. Engklek atau tapak gunung adalah permainan tradisional anak-anak. Permainan ini dapat ditemukan di berbagai wilayah dengan nama yang berbeda-beda. Istilah engklek sendiri berasal dari bahasa Jawa. Di daerah Riau disebut setatak, di daerah Jambi disebut tejek-tejekan, sedangkan di daerah Batak Toba dikenal marsiteka. Terdapat dugaan bahwa permainan ini berasal dari Belanda dan menyebar ke Nusantara pada zaman kolonial. Permainan Sunda Manda engklek awalnya berasal dari bahasa Belanda yaitu zondak mandak. Permainan ini awalnya populer di kalangan anak-anak perempuan pada masa penjajahan Belanda. Hingga kini permainan Manda engklek tak lekang oleh waktu dan tetap dimainkan. Aku masih sering lihat sih kalau main tapak gunung ini. Permainan tapak gunung atau engklek. Permainan ini disebut permainan tradisional lompat-lompatan pada bidang-bidang datar yang digambar di atas tanah dengan membuat gambar kotak-kotak, kemudian melompat dengan satu kaki dari kotak satu ke kotak berikutnya. Permainan engklek atau tapak gunung bisa dimainkan dengan 2 sampai 5 orang, dan permainan engklek juga sesuai dengan namanya dalam bahasa Jawa, yakni dilakukan dengan melompat menggunakan satu kaki dan kaki satu lagi dilipat ke atas atau engklek. Itu dia tadi permainan tradisional. Masih banyak banget permainan tradisional lainnya yang mungkin sekarang aku jarang sih lihat masih dimainkan. Tapi kalau tapak gunung masih, egrang juga enggak. Egrang masih enggak ya? Enggak sih, aku udah lama banget nggak lihat orang main egrang lagi. Sayang banget ya, ini semua berubah menjadi zaman digital di abad 21. Oke, segitu aja video dari aku, semoga bermanfaat. Kalau misalkan mau nambahin permainan apa aja yang ada di daerah kalian yang sekarang mungkin udah jarang banget dimainkan, boleh tulis aja di kolom komentar. Terima kasih, assalamualaikum.